Ya, selamat malam teman-teman. Nyambung sesi yang terputus. Saya coba tunggu. Saya coba Adina Wirasti kembali. Tadi ada yang terputus. Ya, Yes. maaf ya semuanya karena Iya dibatasi nih, satu jam. apalah. Iya Mas, lumayan nih. Mm-mm. Bagus ya. Gila sih. Bagus. Ini tahun 70, maaf, 69, 1969. Ya, iya bagus. Aku sempat dilema karena sebenarnya aku suka sisi yang sebelah sana. Dekat sana kan, ya. Aku suka sisi yang sebelah sana karena nandinya lebih manis gitu. Dia memang Dia nggak cuma lebih manis, kalau di pedalangan juga dia adanya di gedebok kanan kan nancepnya. oke. Okay. Oh Dia iya ada iya ke iya. kiri. Tapi Uh, ini ada ke mana ini? ini Sorry. ngadep ini ngadep ke kalau lihat dari tatahan tahunnya dia ngadepnya ke kanan. Cuman Oh, ke kalau kanan kan? Mestinya ke iya, kiri. kalau yang ke kiri itu nandinya lebih manis gitu maksudnya. Kalau ini kan line-nya putih, kalau yang ke kiri Hmm. line-nya hitam, jadi nandinya putih. Gitu. Jadi menarik Ya, sih ya, maksudnya ya. depan belakangnya tuh beda banget tuh waktu aku akhirnya ketemu kayak, "Hah, oh my god, ini dia." Iya, Jadi keren itu. akhirnya Keren, keren, akhirnya keren. gitu. Jadi teman-teman itu wayang Bathara Guru atau Siwa, Siwah Bojo. Ya, ini rajanya para dewa di Kayangan Suralaya, di Kahyangan Suralaya. Jadi kira-kira begini kalau di wayang jagat itu triloko, ada tiga dunia, dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Dunia bawah itu dunianya jin, setan, peri, pelayangan sampai alam antoronya itu adalah dunia para raksasa, dan kemudian dunia tengah itu manusia, dan kemudian dunia atas ini para dewa ini. Nah, rajanya para dewa adalah Bathara Guru yang wayangnya punyanya Mbak Adinia ini. Menarik tuh cerita yang membawa aku masuk mendalami cerita wayang tuh ceritanya beliau-beliau bertiga itu waktu lahir jadi telur. Ya, ya. Eh, Ya itu kelahiran Tejomoyo, kemudian Ismoyo, dan Manikmoyo. Oh, iya. Ya, Tejomoyo itu cangkangnya yang kemudian jadi togok. Ismoyo itu adalah yang kemudian kita kenal dengan nama Semar, itu putih telurnya. Dan Manikmoyo yaitu yang gambarnya kamu pasang, kuning telurnya adalah Bathara Guru itu. Jadi Iya. ketiganya itu kakak beradik. Begitu. Jadi yang Tejo Moyo ini menjadi Tejo Mantri alias Togok, yang Ismoyo ini menjadi Semar, dan kemudian yang Manik Moyo adalah Bathara Guru. Bathara Bathara Guru Guru. itu ceritanya menarik ya Mas ya. Maksudnya, Iya, kamu seru. sampai bikin kostumnya loh dulu, masih nggak itu? Ada trisulanya, ada masih ada. Ada ya. Awet loh Bukannya sudah trisul. sudah sudah kostum lengkap waktu Udah, udah, pemotretan itu? udah kostum lengkap, cuman sekarang sih udah berkembang lagi ya harusnya. Hmm. Kamu berarti nemuin motif baru ya? Iya, Iya, nemuin motif ini maknanya lebih pas. Waduh, yang ini simpen deh. Ditandain iya. sebagai tahapan saja ini. Aku Wah, ada Pak. Mbak Ya, Happy Salma. Hai Mbak Happy. oh iya. Halo Mbak Happy. Mbak Mbak Happy Happy. Salma. Wah, luar Ini biasa nih Nyai Mbak Happy. Ontosoro. Mbak Happy tuh, duh, luar Iya, biasa deh. berapa kali lihat di Nyai Ontosoro nggak ada padamnya beliau. Tidak pernah padam. Iya, Gitu. Ada yang nungguin aku sampai nembang, aku tuh nggak bisa nembang. Aku dengerin orang nembang aja. itu memang nggak belajar kamu. Wengi Iya, ku sarining sunyo. itu itu pengaruhnya besar sekali loh Mas Nanang, tembang itu. Iya, itu Di tembang dalam pangkur, di dalam prosesku sebagai proses lembah itu. keasaran itu. Ya karena kan membuat teksnya itu kan
nunggu kamu cerita gini 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 gini, menyerap itu, menginterpretasi barangkali itu. Nah, itu kan respon. Jadi kayak orang berdialog pasti ya nyambung. Jadi nggak asal nulis ya, tapi maksudnya kayak kita ngobrol aja, ngobrol, kamu cerita, terus aku coba untuk tuangkan itu ke teks tembang gitu ya, sastra tembang, terus nyari tembang yang pas buat rasa itulah, rasa suasana itu ya, ketemunya pangkur itu. Itu sih menarik, kayaknya kecintaan aku terhadap budaya Indonesia khususnya Jawa tuh sebenarnya itu jadi kayak apa ya, kayak anchor point aku untuk balik lagi mencari inspirasi untuk karakter-karakter yang datang gitu, karena ya itu tadi gitu, jadi Ya. karakter wayang ini tuh jadi bayangan perempuan-perempuan sampai sekarang gitu. Iya, karena dia karakter wayang itu begini sebenarnya. Dia tidak mati pada saat dituliskan dan kemudian dia harus seperti sebagaimana dituliskan itu plek ketiplek gitu. Enggak. Dia akan bertumbuh interpretasi dalam dari generasi ke generasi, interpretasi pujangga atau sastrawan dari generasi ke generasi, dari angkatan ke angkatan, itu kemudian membuat tiap karakter ini sedemikian lengkapnya, termasuk varian-variannya, termasuk versi-versinya ini komplit, sehingga ya pasti karena sekian abad ya perjalanannya, maka sebagai sebuah rujukan, sebagai sebuah sumber untuk ya acuan lah, untuk bahan referensi, itu pasti memadai. Ya nggak cuma wayang sebenarnya, semua teks-teks lama yang ada tokohnya, yang kemudian secara teks itu dihidupkan oleh, kalau dalam hal ini oleh seni pertunjukan ya, mungkin hal lain juga bisa, dia ditulis ulang terus oleh sastra misalnya, aku yakin juga akan begitu, akan lengkap gitu, akan menarik sebagai sumber-sumber ini, pencarian. Aku boleh nanya nggak, Mas, Apa soal itu? menjadi dalang? Boleh. Iya, pengen. Enggak. Peradaban kita kan berkembang terus nih ya, maksudnya kita jalan terus gitu kan. Terutama sekarang udah dengan teknologi yang sangat pesat gitu, mendadak kita, kalau menurutku kita sekarang beruntung banget sih di dalam pandemik ini, di dalam self isolation ini, kita punya sosial media, kita punya handphone, kita bisa FaceTime gitu. Kebayang nggak sih kalau kita begini di tahun kolera dulu? Aduh, pasti akan sangat sulit gitu kan. Ya, beban itu kan dikasih itu sesuai ke kemampuan. Ya kalau kita nggak mampu ya nggak dikasih lah, kesulitan. Iya Nggak betul. masih dipandang mampu lah ya. This too shall pass. Nah, Mas Nanang selalu di dalam, kalau misalkan Mas Nanang lagi dalang nih, yang tradisi gitu ya, maksudnya yang wayang kulit gitu, bukan bentuk neoklasik, itu caranya untuk meleburkan budaya sekarang, maksudnya modern, itu sulit nggak, Mas? Maksudnya biar lebih friendly kan, mendadak, maksudnya yang nonton juga, oh proximity-nya tuh deket gitu, nggak kayak kadang-kadang kita kalau nonton lakon wayang tuh kayak, ih gue nggak mungkin sih kayak gitu, misalnya ada jarak gitu. Ya. Tantangannya itu tadi yang aku bilang, Sanggit, bagaimana mendudukkan kisah-kisah wayang itu kemudian tiba-tiba kontekstual, sehingga problemnya itu nggak jauh-jauh amat sama problem-problem hari ini. Contoh aja ya, ini misalnya kepahlawanan Gatot Kaca. Gatot Kaca waktu masih kecil dia dibawa oleh dewa-dewa, diceburin ke kawah Chandra di muka, kemudian begitu diangkat itu sudah menjadi sosok pemuda usia belasan. Nah, ya kalau di versi tradisi lama memang itu nggak dikisahkan. Artinya kemudian Gatot Kaca ini menjadi pahlawan karena bisa memadamkan pemberontakan di Kayangan gitu aja ya. Tapi di masa hari ini bisa kita interpretasi, misalnya tanpa harus lari dari kitab besarnya. Misalnya Gatot Kaca ini kan sosok yang nggak pernah mengalami pertumbuhan dari kanak-kanak menuju remaja. Dia tahunya itu tahu-tahu udah gede aja. Jadi menghadapi masa remaja itu dia nggak siap. Lah itu konteksnya ke apa? Ya banyak kan anak-anak sekarang yang waktunya habis untuk ngejar, ya nggak tahu, sesuatu cetak biru,
mungkin cita-cita, mungkin apa, tapi salah untuk treatment sebenarnya, karena kadang-kadang mungkin sistem pendidikan dan ya nggak semuanya ya, bisa jadi loh itu sebenarnya itu semacam kita lagi ngerampas hak anak-anak untuk bermain apa-apa. Nah, Gatot Kaca itu ada bolong-bolong seperti itu. Maka begitu dia merasakan cinta untuk pertama kali, dia nggak siap, bingung. Dia nggak tahu ini perasaannya apa, karena sebelumnya itu dia selalu keras lawan keras, perang dan perang, siapa menang, siapa luwih keras, gitu kan, Gatot Kaca. Tapi begitu ngerti Pergiwo, ngelihat Pergiwo, karena naluriah itu dia cinta pada Pergiwo, sesuatu yang sangat lembut itu justru tembus. Tubuhnya kebal ke senjata tajam, tapi pada sesuatu yang amat lembut, cinta dalam hal ini, itu tembus sampai ke hatinya gitu loh. Itu nggak siap Gatot Kaca. Maka responnya Gatot Kaca, dia terbang setinggi-tingginya, terus dia menjatuhkan diri lah, terjun bebas gitu loh. Mewabrai tebing-tebing karang yang keras itu. Nah itu kan maksudnya make sense untuk diceritakan hari ini. Betapa pentingnya mengenalkan cinta sejak kecil dan termasuk pada proses perkembangan anak sampai remaja gitu. Misalnya. Tetap jadi kayak gitu-gitu. Bagaimana menjadi seimbang ketika kita menguasai konteksnya gitu ya. Menarik. Dan itu banyak. Tapi menarik deh. Berarti kalau menurut Mas Nanang dia counternya di pertemuannya Gatot Kaca dengan semua yang berhubungan dengan cinta kasih itu adalah dengan Pergiwo. Ya. Kok aku salah satu momennya itu. Karena Gatot Kaca itu kan istrinya ya Pergiwo itu. Yes, tapi misalnya gini, itu banyak loh, banyak momen-momen sosial yang maksudnya cukup up to date, maksudnya untuk kita bawa ke hari ini pun itu nggak ketinggalan zaman. Sekarang kalau misalnya Adinia bayangin Arimbi, kemarin anaknya itu masih digendong, besoknya anaknya dikembalikan itu dalam sosok udah pemuda kekar, serba logam lah kasarannya gitu aja lah. Pokoknya hero banget lah, ini perkasa, tapi sorot matanya itu masih sorot mata bocah. Kebayang nggak kita pada orang-orang yang sebenarnya udah public figure apa-apa, tapi ya sorry tuh saya ngelihat sorot matanya itu kayaknya ya sepi, kosong, atau ini ada yang bolong. Ini sudah di awang-awang tapi kakinya nggak nginjek tanah, padahal yang diurusin ada di tanah misalnya. Ya kita mesti narik itu ke situ hari ini. Superhero syndrome-nya tuh benar-benar nggak ada gitu, memang dia ya udah human gitu kan. Terus salah satu yang paling aku seneng momennya Gatot Kaca itu pada saat dia disuruh melawan Adipati Karno di Baratayuda sama Kresna. Ya kita semua tahu lah ya, begitu Gatot Kaca berhubungan sama Karno, ya that's the end of him. Udah ditulis gitu, dia diciptakan ke bumi wayang tuh senjatanya para dewa gitu. Memang dingin sih kesannya gitu ya. Terus aku pernah baca salah satu versi gitu di mana Baratayuda kan punya peraturan kalau malam mereka nggak boleh perang kan, malam mereka istirahat di tempat masing-masing. Setelah Kresna nanya ke Gatot Kaca dia siap atau enggak, ya siap ya, dia memang hidupnya buat ini. Lalu dia dipanggil sama Puntadewo gitu. Pas panggil sama Puntadewo nggak diomongin apa-apa sih, nggak dikasih ujangan apa-apa gitu. Puntadewo cuman bukan ngambil kayak mau meluk dia, tapi akhirnya dicium keningnya gitu. Dan saat itu Gatot Kaca tuh kayak, oh ini kasih sayang murni gitu. Terus tapi kok ya aku mati besok gitu. Jadi kayak ya begitu. Maksudnya itu ya pertunjukan memang begitu. Iya, maksudnya itu kayak oh iya ya udah. Itu loh yang memperkaya penonton itu yang begitu-begitu Adinia. Jadi emang pertunjukan kalau nggak ada gitu-gitunya ya dia menurut aku ya kalau misalnya masakan dia kurang bumbu dan nggak akan berkesan lah. Ya cuma bikin kenyang tapi nggak ada vitaminnya gitu loh, nggak ada suplemen, maksudnya nggak ada nutrisinya. Iya, tapi maksudnya itu jadi pelajaran buat semua kan, bahkan untuk Puntadewo gitu, bahwa ya memang pada akhirnya ya kita harus let go gitu ya. Let go. Tapi untuk Puntadewo tidak bisa, dia harus turun lagi. Tugasnya lain masing-masing.
gitu. Jadi Lah itu seru loh teman-teman. kesepahaman dalam bidang tugas masing-masing itu loh yang penting itu. Jadi nggak Mm-mm. overlap. Mm-mm. Kamu tugas Jadi kayak ini kalau mau dingin-dinginan ya, kamu tugasnya gugur, aku tugasku tuh menang. Loh gimana itu kalau mau dingin-dinginan kan begitu. Terus iya. itu sama-sama tugas loh. Mm-mm. Dan Mm-mm. kesamaannya dua-duanya punya kesunyian sendiri-sendiri. Iya pasti. Nah sekarang misalnya Arjuna, kurang apa Arjuna? Tapi setelah Baratayuda, semua keturunannya habis. Hmm. Ya buat siapa kemenangan itu kemudian? Mm-mm. Termasuk istri-istrinya, ya, itu kecuali Drupadi ya. Mm-mm. Mati semua loh, anak-anaknya mati semuanya. Iya. Jadi kejayaan hampir sepanjang usia itu kemudian harus dibenturkan pada ujian, dan ujiannya itu momennya kok ya nggak tepat banget. Setelah menang perang besar, yang namanya perang Baratayuda itu begitu sudah menang, justru dia dihadapkan pada situasi kehilangan seluruh orang-orang yang dicintainya itu. Dalam hal ini Mm-mm. anak-anaknya. Mm-mm. Dia kan Nggak ada berarti kan? itu, iya berarti kan itu tapi emang ketidakterlekatan manusia pada kehidupan sebetulnya. Kemudian akan begitu. Makanya kalau ditinjau dari cuman sisi sakit-sakitnya ya kurang sakit apa. Tapi kemudian kalau mau di ini, oh iya memang kabeh itu ya mau ngelakoni kan gitu. Ayo Iya. selesai kalau udah sampai situ semua itu sakder mau ngelakoni ya. Kita kelar. Ayo segera kita tutup terus ngopi kan Nuno. Iya, iya. Ya itu betul sih. Karena itu aku temuin banget di proses filmmaking, Mas. Hmm. Ketika sudah dibaca, ditelen gitu, dibaca, ditelen, dimasak matang-matang gitu, diproses gitu, sudah dibikin rupa, di mold sampai akhirnya jadi memadat gitu kan. Iya. Ketika udah jadi memadat, direkam, di apa namanya, disuguhkan, dan ketika itu disuguhkan udah bukan punya kita lagi gitu memang. Hmm. Ya Kayak, paham tuh. kayaknya memang tidak ada yang milik kita sih, itu yang the art of letting go yang kayaknya paling sulit gitu untuk untuk Ya itu kalau dalam arti benar anunya ya memang nggak memiliki apa-apa. Ini kan soal milik, soal apa itu kan sebenarnya yang untuk makna gini aja, yang kita milih itu yang dipercayakan ke kita. Sebenarnya ya, maknanya kan itu. Yang sering kita sebut sebagai milik. Ya itu begitu sih. iya, seru ya. Jadi gini loh teman-teman, kalau ngomongin wayang tuh selalu berkembang karena satu cerita selalu nyambung ke cerita lainnya gitu. Kayak Iya. mustahil kalau kita mau mengerti tentang Pendawa Lima tapi kita nggak tahu tentang betara-betara bapak-bapaknya mereka yang Iya. Sebelumnya udah punya kisah. iya, sebelumnya masing-masing udah pernah punya kisah. Dan kayaknya Dan, dan seru, seru, semakin seru. dan semakin kita memahami itu, semakin bisa kan kita mengambil jarak sehingga efek-efek celepretan, konsleting itu tidak akan nyetrum sedemikian maksudnya tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar lagi Hmm. dibandingkan kalau kita nggak bisa ngambil jarak dari itu. Lah syaratnya ngambil jarak kan memahami circle-nya, makin circle lapis keduanya, lapis ketiganya, sejarah generasi sebelumnya lagi kan begitu. Betul. Ayo minggu depan kita ngobrol lagi ya. Ya, Minggu depan ya, kita ya. ngobrol Pokoknya lagi. kamu salah kabari, terus nanti kita ngobrol-ngobrol. Iya, mungkin teman-teman di sini kalau mau baca cerita-cerita wayang tuh ada apa nggak ya Mas, yang buku apa gitu? Kalau aku sih awalnya baca cerita wayang tuh sebenarnya dari komik dulu, dari komik era Kosasih sama Teguh Santosa. Uh, Itu awal-awal kalau banget. kalau aku ya ini, kalau kalau Ramayana ya bisa 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 hamba sebut Paduka Ramadewa atau Anak Bajang Menggiring Angin itu menurut aku oke. Okay. Iya, betul. Makanya itu. Terus nanti Romo kalau Sindunata. Roma Sindu lah nanti untuk Mahabharata kalau sekarang memang masih ada itu aku rekomen Mahabharatanya P. Lal. P. Lal gitu. Itu yang aku punya bukan ya? Aku tuh banyak banget punyanya. Gak apa-apa sih, itu salah satu aja, banyak kok. Iya, nah, maksudnya buat teman-teman di sini yang kalau pengen deh baca cerita wayang tuh apa ya gitu. Uh,
Ya paling sebenarnya banyak ya Mas ya yang Banyak. Pokoknya keywordnya ya Mahabharata atau Ramayana itu ya. dulu. Tapi kalau Kalau Ramayana berarti kan ya Rama, kalau Rahwana, aku Sinta. tapi kalau aku Hmm. sedangnya itu mulainya dari Wayang Purwa. Jadi runut gitu. Mahabharata. Berarti Mahabharata. Iya, jadi runut enak gitu bacanya nggak kayak ini tadi yang mana terus balik lagi ke epos yang pertama gitu. Iya, karena kalau yang apa Mahabharata itu kan peristiwa dari generasi ke generasi, banyak generasi lah. Setidaknya kalau yang dari Pelal kan dari Sentanu sampai Pendowo Mokso lah, sampai Parikesit lah. Itu kan berarti kan berapa ini aja. Minimal kan dari Sentanu itu ya seangka punya anak. Durgandini punya anak kan dari Polosoro kan sebenarnya kalau versi Indianya. Dari Polosoro, Abioso, Pandu punya anak Pandowo, terus Arjuna dalam hal ini Abimanyu Parikesit. Gitu. Iya, itu Kalau tapi di itu di perjalanan Jawa Mahabharata. kemudian dari Sakutrem, jadi minimal ada 7. Sekutrem Sakri, Manumoyoso Sekutrem Sakri, 6 tambah ada kira-kira 9 generasi lah pedalaman Jawa itu kurang Iya. lebih. Tuh, Dari Manumoyoso, Sekutrem, Sakri, ini ya, garis ke bawah. Manumoyoso, Sekutrem, Sakri, Polosoro, Abioso, udah 5. Arjuno, kemudian Abimanyu, Parikesit. Nah itu. tapi itu di epos Mahabharata ya Mas. Maksudnya itu tidak termasuk Ramayana tuh. Enggak, Mahabharata aja. Tapi Jadi Mahabharatanya Jawa. ya, Ramayana Kalau soalnya beda Mahabharatanya lagi. India itu dari Dewi Loro Amis, dari Durgandini. Durgandini yang Dari jadi yang Durgandini. sakit itu loh, yang jadi tukang perahu, terus Hmm. kemudian Santanu. Itu kelahirannya Bhisma lah. Iya. Berarti Kelahirannya bukan Bhisma, kelahirannya Abioso. Abioso. Ya, dengan Polosoro kan. Hmm. Polosoro, Durgandini dengan Polosoro punya anak Abioso, ya itu. Iya, Itu iya. dimulai dari itu. Kalau di versi Indianya. Menarik kok baca dua-duanya. Kalau aku sih baca hampir kayak semuanya gitu. Agak ada novel-novel yang pendek-pendek juga biasanya baca. Terus kayak Ya kalau sudah, kamu kan misalnya gini, begitu udah baca buku besarnya, baru bisa menikmati kisah-kisah pendeknya karena punya gitu kan, udah iya punya benar. imaji soal wayang itu dunianya kayak gitu, sosok-sosoknya seperti itu, akan bisa menikmati kisah-kisah pendek. Iya, Yang aku sih tapi rekomen baca buku besarnya dulu, iya, setuju. betul betul. Baca buku besar itu memang emang paling paling enak. Ya, maksudnya mumpung lagi di rumah aja gitu, jadi daripada nggak ada kerjaan kan nonton ini terus kayak ada keyword kayak pengen tahu mengenai mengenai Dewi Amba gitu. Dewi Amba itu siapa sih gitu? Apa hubungannya sama Sri Kandi sih? Gitu kan? Ya, Maksudnya kayak kok ada hubungannya? baru Ada nggak itu. ya? Gadeng gitu. Jadi seru gitu ceritanya dan senang aja sih aku bacanya juga. Dan perempuan-perempuan itu memang very empowering gitu perjalanannya. Mudah-mudahan kita bisa mencari inspirasi dari yang cewek ini. maknawinya dalam kayak gini sampai kita terapkan ke maksudnya sesuatu yang sifatnya sehari-hari, itu perempuan itu tidak ada matinya karena keputusan-keputusan kerajaan itu tidak ditetapkan di persidangan tapi di peraduan. Iya. Kalau mungkin Kemudian kalau itu Drupadi sangat tidak nusantara. dipertaruhkan, Baratayuda nggak kejadian nggak? Menurut Mas Anang kejadian nggak? Begini, karena Drupadi itu sejak awal kan diniatkan oleh Drupada, bapaknya, karena dia lahir dari api sesaji kan, Yeah. di kisah aslinya loh. Di kisah aslinya begitu, di kisah versi Mahabharata versi aslinya, maka dia merupakan permintaan. Jadi memang lahirnya Drupadi itu memang untuk jalan keadilan, memang dari bapaknya udah begitu, minta pada dewa dikasih anak yang akan menjadi jalan untuk berlangsungnya atau terjadinya peristiwa-peristiwa keadilan. Maka ya sudah dituruti bahwa terjadinya itu kemudian ya banyak hal yang penderitaan termasuk peperangan dan itu bagian dari bahwa
dewa ngasih kepada apa yang diminta. Karena keadilan itu ternyata dalam beberapa sisi ternyata ya pedih dan pahit gitu untuk disimak. Tapi udah diminta dari awal kok. Memang Drupadi itu lahir dari api sesaji. Dan sesuatu yang lahir dari api itu dalam hal ini ya adalah mateng dan murni. Dan pada saatnya akan membakar. Oh iya, wes kumat nih. Kok iso balik neng membakar gitu loh. Iya dong, pada saatnya api itu akan membakar dan ketika dibakar. Betul. Nggak apa-apa. Kan tugasku untuk mau mengembalikan bahwa sama-sama membakar itu yang kira-kira rapuh-rapuh ya biar aja hangus. Tapi yang bermutu dia akan menjadi bersih dan murni. Betul. Nah kan gitu. Maka nggak usah alergi pada yang panas-panas. Siapa tahu itu memurnikan. Dinikmati saja. Gitu. Ya, pacar galak, cowoknya galak, ceweknya galak itu ya enggak apa-apa. Siapa tahu itu menghanguskan kotoran-kotoran ini yang nggak perlu. Iya betul. Semuanya ada positif. Kalau minimal kan kalau pas jaga apinya, durasinya pas, ini kita dapat renyah-renyahnya lah. Betul. Iya kan, nggak gosong-gosongnya. Betul. Tergantung masak apa sih. Iya sih. Agak naik pupuk gitu, rada gosong-gosong sidik itu paling enak. Nah itu dah, luarnya tuh krius gitu kan. Nah, iya, agak bau sangit-sangit. Wah ngawur, ini mulai ngawur nih. Ngawur. Ada sobat kita, Mas Marcel Siahaan. Serius, Marcel apa kabar? Iya. Hai Asti gitu, lemah nenang gitu ya. Kalau nggak salah dia lewat tadi. Oh, wah udah ini. Halo Mas Marcel, wah kangen naruh suarane. Nah kalau nyanyi, baru tuh Marcel nyanyi kan, gitu. Ya udah teman-teman di sini terima kasih ya, saya udah boleh nimbrung dan grecokin Mas Nanang. Nah ini thank you, ini yang begini-begini ini ya jarang-jarang. Dan maksudku, aku kadang-kadang bercerita ke teman-teman. Enggak semua artis itu seperti bayangan kalian, terus nyelep, terus gini, terus tanpa proses. Ya sorry ya, maksudnya adalah stigma di teman-teman yang suka proses ini kadang-kadang digebiah gitu. Enggak semua kok. Ya sepanjang yang aku tahu dan aku pernah berproses pasti sebenarnya tak lurus ke. Tapi dengan begini, aku yakin lah teman-teman enggak usah tak ceritain. Ya ben ngerti dewe bahwa totalitas keseriusan itu bisa di mana tempat gitu. Betul. Dan itu milik siapapun yang mau untuk melakoni, tak peduli apa bidangnya apa. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Nanang. Terima kasih ya Dinia. Semoga selalu sehat. Salam untuk keluarga semua, untuk Mbak Sarah juga. Sekabeh lah pokoknya. Salam untuk yang di Bali juga. Jangan berhenti mendongeng ya. Iya, sini pokok baterai ini isi ya tiap malam dongeng kayak gini. Ya udah, aku pamit. Ya, thank you. Semoga semua sehat. Salam buat Mbak Iwit. Mbak Iwit. Ini, bentar. Rino sedikit, bentar aja. Biar lihat. Iya dong. Aduh. Gimana? Sehat ya? Oke lah. Dalam proses. Dalam proses. Miss you. Masih menarik kan? Masih. Tapi sekarang ya enggak lah. Ngajar anak-anak. Online. Iya, online. Iya, ngajar anak-anak. Virtual. Tapi ini libur. Anak diklat. Ya kan? Virtual aja. 3 bulan paling cuma gini-gini aja. Kan? Itu tuh bagus. Nah, wes itu dulu. Oh ya, maaf. Ya udah. Sampai bertemu ya. Mudah-mudahan kita semua cepat bertemu kembali. Amin. Ya. In person. Thanks ya Mas. Thanks Mbak. Terima kasih teman-teman. Ya. Dadah. Dah.
Oke, thank you Adinia Irasti. Thank you teman-teman semua yang bergabung. Kita cukupkan untuk dongeng hari ini. Nggak bisa saya sapa satu persatu ya, mohon maaf karena cepat sekali timeline ini bergerak. Ing pucuking wengi pucaing kangenku, tembang kang mentiyung sumusup singepmu, lunging lelo-lelo sungapaning lagu, rep nuli rem netra anteng kyo anindra. Kurang lebihnya minta maaf. Ketemu lagi besok malam tetap di Dongeng Wayang setengah jaman lebih sedikit, tiap malam jam 8. Salam.